Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Septianingrum. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi tugas perbankan syariah tentang transformasi dan perkembangan ekonomi syariah. Transformasi ekonomi syariah mengacu pada perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem ekonomi syariah yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan tantangan baru. Transformasi ini seringkali melibatkan penggunaan teknologi baru, inovasi produk, dan perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa ekonomi syariah tetap relevan dan kompetitif dalam ekonomi global. Pada teknologi digital, dalam layanan keuangan syariah, misalnya seperti perbankan online, aplikasi investasi, dan platform crowdfunding berbasis syariah. Hal ini tentunya akan memudahkan akses yang lebih luas untuk memperkenalkan keuangan syariah kepada calon nasabah dan memudahkan dalam proses transaksi. Lalu, pada inovasi produk, pengembangan keuangan syariah cukup beragam, misalnya suku atau obligasi syariah, asuransi syariah seperti takaful, dan investasi berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada perubahan kebijakan ekonomi syariah, pemerintah dan otoritas keuangan perlu mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, termasuk intensif untuk institusi keuangan syariah dan perlindungan bagi konsumen. Transformasi ekonomi syariah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan di era modern dengan memanfaatkan teknologi, berinovasi dalam produk, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung. Ekonomi syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari transformasi ekonomi syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, efisien, adil, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan inklusif, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan, ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang jauh lebih baik. Selanjutnya adalah beberapa contoh transformasi dalam ekonomi syariah. Yang pertama ada digitalisasi dan vintage syariah, lalu inklusi keuangan syariah, inovasi produk keuangan syariah, transformasi kebijakan dan regulasi. Pada contoh transformasi ekonomi syariah, yang paling menonjol adalah digital dan vintage syariah. Digitalisasi pada ekonomi syariah, misalnya seperti BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan Bank Syariah Indonesia, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan secara online, termasuk transfer, pembayaran secara online, pembayaran tagihan, dan pembukaan rekening. Lalu pada vintage ekonomi syariah, misalnya seperti dompet digital, contohnya yaitu OVO dan Dana, yang mulai menawarkan fitur-fitur keuangan syariah, termasuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, OVO telah memiliki fitur untuk pembayaran zakat dan donasi yang nantinya akan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu selanjutnya adalah perkembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam yang saling bersinergi seperti lembaga keuangan syariah. Data OJK hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 189 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam rangka mendukung pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai lembaga yang berfokus untuk melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dan bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam juga memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara muslim terbesar di seluruh dunia dengan jumlah penduduk muslim kurang lebih 220 juta jiwa. Akan tetapi, Menteri PPN atau Bappenas menyatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cenderung jalan di tempat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berperan sebagai konsumen daripada produsen.
Pola perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif ini menjadi sebuah tantangan dalam mengembangkan dan menyebarkan ekonomi syariah di Indonesia. Pengembangan ini harus melibatkan banyak sektor agar dapat memberi dampak langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Islam. Lalu berikutnya adalah beberapa contoh dari perkembangan ekonomi syariah. Yang pertama, pertumbuhan industri perbankan syariah. Meningkatnya aset bank syariah, meningkatnya market share misalnya seperti OVO memiliki fitur untuk pembayaran zakat dan donasi yang akan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu yang kedua, penguatan pengelolaan zakat, wakaf dan infak. Pada vintage syariah, OVO memiliki fitur untuk pembayaran zakat dan donasi yang akan dikelola sesuai ketentuan syariah. Lalu yang ketiga, pendidikan dan literasi keuangan syariah. Hal ini dilakukan melalui beberapa cara atau program edukasi, pelatihan, dan kolaborasi antara lembaga pendidikan serta lembaga keuangan syariah yang bertujuan agar masyarakat dapat lebih memahami produk-produk keuangan halal dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu contohnya yaitu BSI. BSI secara aktif menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. Lalu, contoh lainnya, beberapa lembaga pendidikan tinggi mulai memasukkan mata kuliah keuangan syariah dalam kurikulumnya. Selanjutnya adalah peningkatan kinerja pasar modal syariah, lalu ada makanan dan minuman halal, lalu pariwisata halal. Kegiatan wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dengan memperhatikan ajaran Islam dengan penyediaan fasilitas dan layanan yang ramah muslim, misalnya seperti disediakannya tempat ibadah, makanan yang halal, dan lingkungan yang bebas dari aktivitas yang dilarang Islam, seperti misalnya perjudian, konsumsi alkohol, dan staycation dengan pasangan yang halal. Lalu selanjutnya ialah fashion muslim. Di Indonesia sudah berkembang beberapa fashion muslim ternama, salah satunya yaitu Zoya. Selanjutnya adalah prinsip keseimbangan atau equilibrium dalam ekonomi syariah. Yang pertama, keseimbangan antara sektor keuangan dengan sektor real. Ekonomi syariah menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara sektor keuangan dan sektor real. Sektor keuangan harus mendukung pertumbuhan sektor real seperti industri dan pertanian. Dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, akan memberikan manfaat untuk memastikan bahwa aliran dana tidak hanya berfokus pada profitabilitas finansial, akan tetapi juga pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang nyata dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dalam ekonomi syariah, risiko dan keuntungan harus sebanding. Prinsip ini mendorong model bisnis yang adil, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Manfaatnya yaitu dapat mencegah praktik eksploitasi dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan imbalan yang adil sesuai dengan kontribusi dan risiko yang diambil. Ketiga, keseimbangan antara bisnis dan kemanusiaan. Ekonomi syariah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam aktivitas bisnis. Setiap kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan dampak sosial dan etika, bukan hanya keuntungan finansialnya saja. Manfaatnya ialah untuk mendorong tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bisnis yang beretika. Yang keempat yaitu keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Prinsip ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Kegiatan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan atau menguras sumber daya secara berlebihan. Manfaatnya yaitu untuk menjamin bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya yang sama serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Yang kelima adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta lingkungan. Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Ekonomi syariah mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang mana manfaatnya adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kualitas hidup masyarakat ataupun kesehatan lingkungan.
Lalu selanjutnya adalah transaksi yang haram zatnya. Yang pertama yaitu haram li zatihi. Ialah haram secara zatnya, atau biasa juga kita sebut dengan haram secara zatnya, sebagai barang yang najis, karena tidak boleh melakukan transaksi dengan barang yang najis, yang mana keharaman ini haram secara tegas dalam syariat yang tercantum langsung di dalam nas Al-Quran dan hadis. Maka termasuk dalam transaksi, jika ia melakukan transaksi yang haram li zatihi seperti ini, maka haram pula transaksi yang dilakukannya meskipun akad jual belinya sah. Selanjutnya adalah haram selain zatnya. Yang pertama yaitu haram li ghairihi, yang mana keharaman pada sesuatu hal bukan dari zatnya, melainkan tidak dilarang oleh syariat. Namun, dengan adanya hal lain yang timbul, kemudian bisa menyebabkan suatu perbuatan menjadi haram. Haram li ghairihi masih dapat dicari jalan keluar atau solusinya agar transaksinya tidak menjadi haram. Yang kedua yaitu maisir. Maisir kata lainnya adalah judi. Setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi dan untung-untungan. Pengertian lain dari maisir yaitu segala aktivitas atau permainan yang bersifat untung-untungan atau adanya spekulatif untuk mendapatkan keuntungan material secara instan. Yang ketiga yaitu garar. Garar ialah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas ataupun kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Yang keempat yaitu tadlis. Tadlis ialah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak ada kecacatan. Yang kelima yaitu bai najasi. Ialah sebuah tindakan tawar-menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat untuk membeli objek tersebut. Yang terakhir yaitu ihtikar. Ihtikar ialah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. Ihtikar ini adalah penimbunan. Maksudnya menimbunkan komoditas untuk merekayasa pasar oleh seorang produsen atau penjual untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual pada sedikitnya barang. Kesimpulannya yaitu transformasi dan perkembangan ekonomi syariah saling melengkapi dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transformasi ekonomi syariah berfokus pada perubahan mendasar melalui penerapan teknologi digital, inovasi produk keuangan syariah, serta pembaruan regulasi untuk menjawab kebutuhan zaman yang lebih modern ini. Sementara itu, perkembangan ekonomi syariah mengarah pada peningkatan bertahap dalam kualitas layanan keuangan, pengelolaan instrumen sosial, dan edukasi masyarakat terkait dengan ekonomi syariah. Larangan-larangan yang tadi sudah dijelaskan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.